terkait dengan Blok Masela kita putuskan dibangun di darat. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk, masih bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa kilang pengolahan gas Blok Masela dibangun di darat atau onshore. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan, khususnya terkait efektivitas proyek jangka panjang dan anggaran yang cukup besar. Presiden berharap keputusan itu dapat berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di daerah. Nah, pemirsa, apa saja sebenarnya faktor yang menjadi pertimbangan di balik keputusan pengelolaan onshore Blok Masela, serta keuntungan utama apa yang dapat diperoleh dari keputusan pengelolaan onshore Blok Masela? Kita akan membahasnya tentunya bersama narasumber kami yang telah hadir di studio saat ini. Yang pertama adalah staf ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim Haposan Napitupulu dan juga pengamat energi yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara. Pak Haposan Napitupulu, apa kabar? Selamat malam. Sehat, Pak? Sehat, kabar baik. Terima kasih bersama kami, Pak Marwan. Sehat, Pak? Sehat, Mas Baik. Doni. Sebelum kita mulai diskusi, Bapak-Bapak, saya ajak Anda untuk mengikuti yang berikut ini, pemirsa. Presiden Joko Widodo memutuskan proyek Blok Masela dibangun di darat. Dua pertimbangan utama melatar belakangi keputusan Kepala Negara, yaitu keinginan agar proyek berdampak positif bagi ekonomi daerah dan ekonomi nasional, serta pemerataan pembangunan wilayah atau regional development. Terkait dengan Blok Masela, setelah melalui banyak pertimbangan, setelah melalui banyak sekali masukan-masukan dan input-input yang diberikan kepada saya, dan juga ini adalah sebuah proyek jangka panjang, tidak hanya setahun, 2 tahun, tidak hanya 10 tahun, 15 tahun. Dari kalkulasi, dari perhitungan, dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat. Dengan pertimbangan yang pertama, kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional itu terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela. Yang kedua juga pembangunan wilayah, regional development juga akan kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar proyek Masela ini. Dan setelah keputusan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri SDM dan oleh SKK Migas. Baik pemirsa, bagaimana kita mengawal Blok Masela? Saya akan minta dulu komentarnya Pak Haposan Napitupulu. Anda dulu sempat jadi direksi Pertamina EP ya Pak ya? Pertamina EP direksi dan Pertamina EP Cepu juga. Nah ini sudah tamat lah ibaratnya kalau bicara soal apa yang menjadi kandungan bumi Nusantara kita yang luar biasa, ternyata cadangannya itu dibilang abadi ya Pak ya, saking banyaknya gitu Pak. Keputusan yang diambil tepat? Saya kira sangat tepat sekali. Dasarnya Pak? Dasarnya karena kita ini untuk cadangan yang besar itu sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian keputusan Bapak Presiden Jokowi di darat itu tentunya akan banyak sekali bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya Maluku ya. Maluku di mana bisa menyediakan lapangan kerja, menyediakan energi untuk daerah wilayah Maluku dan sekitarnya, dan juga tentu memberikan revenue bagi pemerintah. Gitu. Ya, artinya kan sebenarnya keputusan ini sudah diambil, tapi kan sebelum keputusan diambil sempat terjadi pro dan kontra offshore atau onshore dan seterusnya. Ya. Ada juga wacana yang mengatakan bahwa sebenarnya lebih banyak manfaatnya itu kalau memang dia di laut, Pak. Mungkin sekarang kita sudah tidak usah lagi mendiskusikan. Saya dengan tidak bermaksud memprovokasi, Pak ya. Tidak lagi mendiskusikan, ya. Keputusan sudah diambil. Betul. Manfaatnya tentunya yang paling manfaatnya bisa dirasakan. Tentu karena di darat itu kan kita
biayanya tentu lebih murah. Kita sudah punya referensi 18 kilang LNG terus dibangun di darat. Sehingga kita sudah pengalaman. Indonesia itu mungkin termasuk yang pertama kali membangun LNG di dunia dan pernah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Jadi kita sudah sangat pengalaman sekali membangun kilang LNG di darat. Itu sudah khatam lah Pak ya. Sudah khatam ya. Dan juga kalau dialirkan ke darat, kan di darat bukan hanya sekedar LNG, kita bisa bangunkan di situ. Bisa dengan industri yang lainnya, bisa CNG untuk disebarkan ke pulau-pulau sekitar Maluku. Artinya dampak tautannya itu kan, turunannya bisa kemana-mana, bukan cuma kalau di laut bicara sama ikan saja begitu. Pak Marwan, pendapat Anda? Ya, saya kira mengapresiasi bahwa akhirnya Pak Jokowi berani mengambil keputusan bahwa yang benar itu benar gitu. Ini bukan pernyataan ngeledek kan? Tidak, tapi memang disayangkan bahwa sedikit terlambat. Ya, sempat ada kisruh dan beliau tidak optimal mengendalikan kisruh itu. Sempat ada yang katanya mau mengundurkan diri gitu. Ya, meskipun itu kita sayangkan, tapi bottom line keputusan ini sangat tepat dan kita memberikan apresiasi untuk itu. Ya, Anda setuju dan sepakat bahwa sebenarnya manfaatnya memang lebih banyak kalau memang itu dilakukan di darat. Oh ya. Pertama dari sisi pendapatan negara, karena biaya proyeknya sendiri lebih murah, berarti yang dibagi hasilkan itu akan lebih besar bagi negara. Ya, bagi negara, karena perlu ada cost recovery dulu. Tapi begitu sudah dipotong cost recovery, ternyata memang dengan di darat itu pendapatan negara jelas lebih besar. Itu yang pertama, yang paling basic. Lalu yang kedua, multiplier effect. Apa itu? Ya salah satu nanti kalau kita membangun kilang petrokimia. Yang kedua kita membangun pembangkit listrik menggunakan gas. Nah, dua hal ini saja itu akan bisa membuat misalnya ekonomi daerah itu berkembang. Yang kedua akan ada lapangan kerja. Ekonomi daerah berkembang berarti ada pembangunan di timur, tidak cuma di barat misalnya. Itulah yang basic-basic. Di samping ada hal-hal lain misalnya masalah hankam, masalah politik keadilan antara timur dengan barat dan sebagainya itu jelas akan menunjukkan bahwa pilihan di darat itu lebih unggul karena faktor-faktor tadi. Kalau itu di laut misalnya, petrokimia itu mau dibangun di mana? Itu tidak terbangun. Lalu kalau mau membangun pembangkit listrik, bisa saja LNG itu didistribusikan di wilayah timur misalnya, tapi biaya gasnya lebih mahal. Kenapa? Karena ada proses yang tidak perlu yang terjadi. Misalnya gas yang ada di tengah laut itu sudah cair, berarti ada biaya mencairkan. Lalu dikirim ke tempat di mana pembangkit misalnya itu dibangun. Dikirimlah ke sana LNG. Sampai di sana kembali lagi yang cair itu harus berubah menjadi gas. Ini ada proses yang tidak perlu dan itu ada biayanya. Sehingga gas itu lebih mahal. Artinya kalau biaya-biaya itu harus dikeluarkan, penerimaan negara jauh lebih kecil begitu. Dan juga listrik itu sendiri jadi lebih mahal. Nah, kalau bicara penerimaan negara sendiri Pak Haposan, sebenarnya apakah sudah fix jatah negara itu berapa? Jadi sebetulnya begini ya, hitung-hitungannya di dalam production sharing contract. Gross hasil produksi dikurangin dengan cost recovery, nah itulah namanya equity to be split, itu yang harus dibagi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Marwan, kalau cost recovery-nya, kalau biayanya sedikit, rendah, cost recovery-nya menjadi sedikit, maka equity to be split-nya yang dibaginya menjadi lebih besar. Tentunya pendapatan negara 60-40 kan nih bagi hasilnya, 60 buat pemerintah, 40 buat negara, buat investor, kontraktor. Nah, kalau biayanya mahal, yang akan dibaginya menjadi lebih sedikit kan, dikurang. Gross-nya dikurang gitu. Menjadi lebih sedikit, sehingga negara yang dibagi 60-40-nya menjadi lebih sedikit daripada. Jadi by regulation 60-40. Ya, by regulation kontrak PSC-nya 60-40. Artinya kalau 60-40 itu kan sudah fix kan? Nah, sekarang bagaimana mensiasati biar tadi seperti Anda katakan cost recovery-nya tidak membengkak sehingga keuntungan banyak di 60-40 ini begitu kan? Tetap kita lebih besar begitu kan? Nanti pada waktu kan nanti POD-nya direvisi. Pada waktu POD direvisi kan untuk melaksanakannya tentu ada untuk pembangunannya ditentukan harga-harganya segala macamnya. Berapa tahun Pak? Revisi ya tergantung, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ada deadline?
Saya tidak melihat ada deadline ya selama kan revisi kan bekerja sama dengan SKK Migas kan. Saya kira orang SKK Migas juga udah sangat profesional lah mengerjakan ini semua. Nah, nanti di situ kan pada waktu pengadaan barang-barangnya untuk pembangunan ini tentu harus tender dan harus disitulah kontrolnya SKK Migas harus membantu agar cepat ya. Jangan ngambek kena dulu mintanya offshore begitu ya. Saya kira SKK Migas tidak akan begitu. SKK Migas akan tetap loyal kepada pemerintah. Pasti ya. Semua harus patuh pada keputusan presiden. Gitu, kan? Kalau perlu kan presiden bisa kasih deadline. Iya. Paling lama 1 tahun selesai misalnya. Paling lama kalau hitung-hitungan normal itu urusan revisi begini berapa lama sih Pak? Ya, saya kira 6 bulan juga cukup. 6 bulan cukup lah ya. 6 bulan sampai setahun lah. Ya. Dan itu tidak terlalu signifikan. Karena ada urusan dengan pembangunan itu nanti sesudah itu disetujui kan akan lebih cepat sebetulnya kalau itu di darat dibanding di laut. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.